Di tengah arisan keluarga yang gemerlap, ibu mertuaku menyuruhku mencuci tumpukan piring di dapur yang sempit dan panas. Sambil tertawa, dia memanggilku perempuan kampung. Tak tahu diuntung di depan semua tamunya. Aku tersenyum. Lalu aku tinggalkan piring itu setengah jam. Dan ketika mereka sadar siapa pemilik gedung tempat mereka pamer, semuanya sudah terlambat. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Nyalakan lonceng dan dukung dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah baru untuk kalian. Mari kita mulai. Nama saya Maya Larasati, 34 tahun. Di hadapan keluarga suami, saya hanyalah Maya, menantu biasa yang tidak punya apa-apa. Sudah 5 tahun saya memerankan peran itu. 5 tahun saya menunduk, mengalah, dan menelan setiap hinaan. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanya satu hal. Saya menikah dengan Arif tanpa membawa harta, tanpa keluarga terpandang, tanpa nama besar. Mereka kira saya beruntung bisa masuk ke keluarga ini. Mereka kira saya berhutang budi seumur hidup. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari istirahat. Namun rumah besar di kawasan Pondok Indah ini sudah ribut sejak subuh. Hari itu giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Bukan arisan biasa, ini ajang pamer kekayaan keluarga suamiku. Sejak pagi buta, saya sudah berdiri di dapur. Saya memasak rendang, opor, dan aneka kue kering sampai jari saya keriput. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman. Para bibi dan sepupu Arif datang dengan baju terbaik. Mereka memamerkan perhiasan emas dan tas bermerek yang harganya bisa setara biaya makan setahun orang biasa. Iuran arisan ini 5 juta sebulan. Bukan untuk silaturahmi, hanya untuk gengsi. Setiap orang datang membawa barang mahal untuk ditawarkan. Cincin berlian 20 juta yang bisa dicicil 10 kali. Jam tangan impor, tas kulit asli. Mereka menyebut semua itu kelas. Mereka menyebut diri mereka orang berkelas. Saya hanya menatap dari balik pintu dapur. Saya tahu betul harga semua barang itu. Saya juga tahu separuh dari mereka masih mencicil barang-barang itu. Tetapi saya diam. Saya selalu diam. Ibu mertuaku bernama Bu Sutina, 62 tahun. Wajahnya selalu terangkat tinggi, seolah dunia berhutang hormat padanya. Sejak hari pertama saya masuk ke rumah ini, dia memperlakukan saya seperti pembantu, bukan menantu. Suamiku, Arif, 38 tahun. Dulu saya pikir dia laki-laki yang akan melindungi saya, tetapi di depan ibunya, Arif berubah menjadi anak kecil yang penurut. Dia tidak pernah membela saya. Dia hanya menunduk. Atau yang lebih menyakitkan, dia ikut tertawa. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. 30 tahun. Dialah yang paling pandai menusuk. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti silet. Dia menikah dengan pengusaha kecil, tetapi gayanya seperti istri konglomerat. Wulan paling senang melihat saya direndahkan. Saya punya satu orang yang saya percaya di dunia ini. Namanya Pak Arya. Asisten pribadi saya selama bertahun-tahun. Hanya dia yang tahu siapa saya sebenarnya. Hanya dia yang melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Dan hanya dia yang menunggu satu kata dari saya. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 5 tahun lalu, saya bertemu Arif di sebuah seminar bisnis. Saat itu, saya sengaja datang sebagai peserta biasa. Tidak ada yang tahu, saya pemilik gedung tempat seminar itu digelar. Arif, seorang manajer menengah di salah satu anak perusahaan saya. Dia ramah, sederhana, dan tampak tulus. Saya jatuh cinta pada laki-laki yang saya kira jujur. Saya memutuskan menyembunyikan jati diri saya. Saya ingin tahu, apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya? Bukan karena harta, bukan karena nama. Saya ingin dicintai sebagai Maya, perempuan biasa. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Pernikahan kami berlangsung sederhana, sesuai permintaan saya. Saya menolak pesta megah. Saya bilang pada Arif, saya tidak punya uang untuk itu. Dia tampak sedikit kecewa, tetapi dia menerima. Saat itu, saya pikir dia menerima saya apa adanya. Saya tidak tahu
Kekecewaan kecil itu adalah retakan pertama yang akan melebar menjadi jurang. Di malam pernikahan, Bu Sutina sudah menunjukkan tanda-tandanya. Dia memeriksa mahar saya dengan tatapan menilai. Lalu dia berkata pada Arif, "Cukup keras untuk saya dengar. Untung kamu yang menafkahi." Perempuan ini tidak membawa apa-apa. Arif hanya tersenyum kaku. Dia tidak membantah ibunya. Itu adalah pertama kalinya saya merasakan dingin di hati saya. Tetapi saya menepisnya. Saya pikir mungkin Bu Sutina hanya butuh waktu untuk mengenal saya. Begitu kami menikah. Topeng keluarga Arif terbuka satu persatu. Bu Sutina langsung menuntut saya tinggal di rumahnya. Katanya, menantu yang baik harus mengabdi. Saya menurut. Saya pikir inilah harga dari cinta yang tulus. Bulan pertama, saya masih dianggap tamu. Bulan kedua, saya mulai disuruh membantu di dapur. Bulan ketiga, saya sudah menjadi pembantu tanpa upah di rumah itu. Setiap pagi saya bangun paling awal. Saya memasak untuk seluruh keluarga. Saya mencuci, menyetrika. Membersihkan rumah 2 lantai itu sendirian. Bu Sutina memecat pembantu yang lama. Katanya, untuk apa membayar orang kalau ada menantu? Saya tidak pernah mengeluh. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya sedang menunggu jawaban dari pertanyaan yang membawa saya ke pernikahan ini. Apakah Arif mencintai saya atau hanya kenyamanan yang saya berikan? Jawaban itu datang perlahan. Dan setiap kali datang, hati saya semakin dingin. Suatu malam, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil di atas kasur. Saya meminta Arif membelikan obat. Dia menatap saya sebentar, lalu berkata pelan, "Nanti saja, Maya. Ibu sedang mau makan malam. Kamu masak dulu, baru istirahat." Malam itu, saya memasak sambil menahan pusing yang luar biasa. Dan saya mengerti, saya tidak pernah menjadi prioritas di rumah ini. Tetapi hinaan yang paling menyakitkan selalu datang dari mulut Bu Sutina. Dia suka membandingkan saya dengan menantu impiannya. Katanya, seharusnya Arif menikahi anak rekan bisnisnya yang kaya raya. Bukan perempuan tak jelas asal-usulnya seperti saya. Setiap kali ada tamu, Bu Sutina akan menyuruh saya bersembunyi di dapur. Katanya, wajah saya memalukan keluarga. Saya menanggung semua itu dengan satu alasan. Saya masih berharap Arif akan berubah. Saya masih berharap suatu hari dia akan berdiri di depan ibunya dan berkata, "Cukup." Tapi hari itu tidak pernah datang. Hinaan demi hinaan justru datang semakin sering. Dan setiap kali, saya mencatatnya diam-diam di dalam hati. Suatu hari, Bu Sutina meminta saya menyerahkan gaji saya. Saat itu saya pura-pura bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil. Tentu saja, kantor itu juga milik saya. Tetapi saya tetap menyetorkan uang setiap bulan demi menjaga penyamaran. Bu Sutina mengambil seluruhnya. Katanya, untuk biaya hidup di rumahnya. "Kamu menumpang di sini. Wajar kalau kamu membayar," ujarnya. Saya menyerahkan amplop itu tanpa membantah. Tetapi malam itu, saya menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan bertahan? Beberapa minggu kemudian, Wulan menabrak vas bunga kesayangan Bu Sutina hingga pecah. Vas itu konon harganya puluhan juta. Tanpa berpikir, Wulan langsung menunjuk saya. Mbak Maya yang memecahkannya. "Ma, aku lihat sendiri tadi." Saya tidak memecahkan vas itu. Tetapi tidak ada yang mau mendengar saya. Bu Sutina memarahi saya habis-habisan. Dia memotong uang jajan saya selama 3 bulan untuk mengganti vas itu. Arif hanya diam di sudut ruangan, menatap layar ponselnya. Dia tidak membela saya lagi. Lalu ada peristiwa di hari ulang tahun saya. Tidak ada yang ingat, tidak ada kue, tidak ada ucapan. Yang ada hanya tumpukan cucian dan perintah memasak untuk tamu Bu Sutina. Malam itu, saya duduk sendirian di dapur, memandang sepiring nasi dingin dengan sepotong tempe. Daging terbaik sudah saya sajikan untuk mertua dan ipar saya. Saya makan dalam diam. Di ruang tengah, terdengar tawa keluarga yang sedang menonton televisi. Saya tidak diundang untuk bergabung. Tidak pernah. Bu Sutina punya kebiasaan yang paling menyakitkan. Setiap kali ada tamu penting, dia akan menyuruh saya makan belakangan, di dapur, di bangku plastik kecil. Sementara, keluarga makan di meja besar yang terang benderang.
Wajahmu tidak pantas dilihat tamu, katanya santai. Saya menelan harga diri saya bersama setiap suapan nasi di dapur yang gelap itu. Suatu sore, datang seorang kerabat jauh dari kampung. Perempuan tua yang baik hati. Dia melihat saya mencuci tumpukan piring sendirian. Dan dia bertanya pelan, "Nak, kamu ini menantu atau pembantu di rumah ini?" Saya hanya tersenyum. Tetapi Bu Sutina yang kebetulan lewat langsung menyahut keras. Dia menantu, tapi memang tidak becus apa-apa. Untung ada saya yang mengajarinya kerja. Perempuan tua itu menggeleng pelan. Sebelum pulang, dia membisikkan sesuatu ke telinga saya. Sabar ya, Nak. Orang yang merendahkan, suatu hari akan direndahkan oleh kesombongannya sendiri. Saya menyimpan kata-kata itu sampai hari ini. Puncak dari semua itu terjadi sebulan sebelum arisan. Tetapi sebelum itu, ada satu peristiwa yang paling menghina martabat saya sebagai seorang istri. Bu Sutina suatu hari mengundang seorang perempuan ke rumah. Namanya Cynthia, anak rekan bisnis lama Bu Sutina. Cantik, dari keluarga kaya. Dan menurut Bu Sutina, inilah menantu yang seharusnya. Bu Sutina sengaja mendudukkan Cynthia di samping Arif sepanjang sore. Mereka tertawa bersama, mengobrol akrab, sementara saya disuruh menyajikan teh seperti seorang pelayan. "Lihat, Maya," kata Bu Sutina sambil menatap saya tajam. "Begini seharusnya perempuan yang pantas untuk anak saya. Berkelas, punya keturunan baik, bukan seperti kamu." Saya berdiri di sana dengan nampan teh di tangan. Cynthia menatap saya dengan tatapan kasihan yang justru lebih menyakitkan daripada hinaan. Dan Arif, suami saya, hanya diam. Dia menikmati perhatian Cynthia tanpa sedikit pun membela istrinya. Malam itu saya bertanya pada Arif, apakah dia ingin menggantikan saya dengan Cynthia? Dia menjawab dengan dingin, "Jangan berlebihan, Maya. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga." Jawaban itu mengatakan segalanya. Bagi Arif, saya bukan yang terbaik. Saya hanya yang ada saat ini. Tekanan lain datang dari soal keturunan. Setelah 5 tahun menikah, kami belum punya anak. Sebagian karena saya sendiri memilih menunda. Di tengah kehidupan palsu yang melelahkan ini. Tetapi Bu Sutina menjadikannya senjata. Perempuan mandul, begitu dia menyebut saya di depan kerabat. Sudah miskin, tidak bisa memberi cucu pula. Untuk apa Arif mempertahankannya? Setiap kata itu seperti paku yang ditancapkan ke harga diri saya. Dan setiap kali Arif memilih diam. Lalu datanglah peristiwa yang menjadi titik balik. Bu Sutina meminta Arif menjual perhiasan pemberian almarhumah ibu saya. Satu-satunya benda yang saya bawa dari kehidupan lama saya. Sebuah kalung emas sederhana, tetapi penuh kenangan. "Untuk apa menyimpan barang murahan seperti itu?" kata Bu Sutina. "Lebih baik dijual, uangnya untuk arisan." Arif mengambil kalung itu dari kotak saya tanpa izin. Saya memohon agar dia tidak menjualnya, tetapi dia tetap melakukannya demi ibunya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menangis sampai pagi. Bukan karena kalungnya, tetapi karena saya akhirnya sadar di rumah ini. Tidak ada satupun hal milik saya yang dihargai. Esok paginya, saya menghubungi Pak Arya secara diam-diam. Saya memintanya menyiapkan segalanya. Semua dokumen, semua bukti, semua langkah. Waktunya hampir tiba. "Pak Arya," kata saya pelan. "Saya hanya menunggu satu momen terakhir untuk memastikan." Tetapi sebelum momen itu datang, masih ada 2 peristiwa lagi yang memperkuat tekad saya. Yang pertama terjadi saat Arif membawa pulang rekan-rekan kerjanya untuk makan malam. Saya memasak untuk 10 orang sendirian. Ketika para tamu bertanya siapa saya, Bu Sutina menjawab cepat, "Oh, itu pembantu kami. Dia memang pandai memasak." Arif mendengar itu. Dia ada di ruangan yang sama, dan dia tidak mengoreksi sedikit pun. Dia membiarkan teman-temannya mengira istrinya adalah seorang pembantu. Malam itu, saya menyajikan makanan dengan senyum di wajah, sementara di dalam hati saya, sesuatu sedang dihitung dengan teliti. Yang kedua, lebih menyakitkan. Bu Sutina punya hutang arisan yang menunggak. Daripada mengaku, dia menuduh saya mengambil uang itu.
Dia membuat keributan di depan seluruh keluarga. Maya mencuri uang arisan saya. Sudah saya bilang, perempuan miskin tidak bisa dipercaya. Saya tidak mengambil uang itu. Tetapi tidak ada yang membela saya. Arif menatap saya dengan curiga. Bukannya percaya pada istrinya sendiri. Saya menanggung tuduhan itu dalam diam. Tetapi diam, saya bukan lagi diam orang yang kalah. Itu adalah diam orang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Bahkan di acara keluarga Wulan pun, saya tidak luput dari penghinaan. Saat Wulan mengadakan syukuran di rumahnya, saya diundang. Tetapi bukan sebagai tamu. Begitu saya tiba, Wulan langsung menyodorkan celemek. Mbak, kebetulan pelayan kami kurang. Bantu di dapur ya. Mbak kan memang ahlinya. Para tamu menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya menghabiskan seluruh acara di dapur, mencuci dan menyajikan. Sementara Wulan memperkenalkan saya kepada tamunya sebagai kakak ipar yang baik hati mau membantu. Tidak ada yang tahu, perempuan bercelemek di dapur itu memiliki gedung yang nilainya melebihi seluruh harta yang ada di ruangan itu. Momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Sampai akhirnya tiba hari arisan keluarga itu. Pagi itu saya sudah menyiapkan semua hidangan. Ketika tamu mulai berdatangan, Bu Sutina memanggil saya ke dapur. Maya, kamu di belakang saja, katanya dengan nada dingin. Cuci semua piring. Jangan keluar. Tamu-tamuku orang penting. Aku tidak mau mereka melihat menantu kampungan. Saya mengangguk. Saya masuk ke dapur. Saya mulai mencuci tumpukan piring yang menggunung. Air dingin membasahi tangan saya. Punggung saya pegal. Tetapi saya tetap diam. Dari balik pintu dapur yang terbuka sedikit, saya bisa mendengar semuanya. Tawarnya, dentingan cangkir, suara pamer yang saling bersahutan. Dan di antara semua itu, suara Bu Sutina terdengar paling nyaring. Salah seorang bibi bertanya, Bu Sutina, mana menantumu? Kok tidak ikut kumpul? Tangan saya yang sedang memegang piring mendadak berhenti. Jantung saya berdegup sedikit lebih cepat. Saya menahan napas, menunggu jawaban dari keluarga yang sudah 5 tahun saya layani dengan segenap jiwa raga. Bu Sutina memutar bola matanya. Lalu dia menjawab dengan nada yang sengaja dikeraskan, supaya semua orang di ruangan itu mendengar. Perempuan itu, dia di belakang, sedang mencuci piring. Terdengar suara cibiran kecil. Lalu seorang sepupu Arif menyahut, mencuci piring. Kenapa tidak suruh pembantu saja, Bu? Bu Sutina tertawa. Tawa yang menusuk telinga saya. Pembantu. Dia itu memang pembantu. Sayang, cuma statusnya saja menantu. Kalian tahu sendiri, dia perempuan rendahan yang tidak punya level. Untung Arif mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia sekarang. Ruangan itu meledak dalam tawa. Tawa yang panjang, kejam, dan dingin. Saya berdiri di dapur. Tangan saya masih basah, tetapi air mata saya tidak keluar. Sudah lama mata saya kering. Saya menunggu satu suara. Suara Arif, suami saya. Saya berharap dia akan berkata, hentikan, dia istriku. Tetapi yang saya dengar justru tawanya. Arif ikut tertawa bersama mereka. Tawanya terdengar paling jelas di antara semua suara itu. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang sempurna. Pertanyaan yang membawa saya ke pernikahan ini akhirnya terjawab. Arif tidak pernah mencintai saya. Dia hanya menikmati pengabdian saya. Dan keluarga ini tidak pernah menganggap saya manusia. Saya melepas sarung tangan karet. Saya meletakkannya pelan di atas tumpukan piring kotor itu. Saya tidak akan menyentuhnya lagi. Tidak akan pernah. Saya berjalan ke sudut dapur. Saya mengeluarkan ponsel sederhana yang selama ini saya pakai sebagai bagian dari penyamaran. Saya menekan satu nomor. Nomor yang hanya saya hubungi di saat-saat paling genting. Pak Arya menjawab di dering kedua. Selamat siang, Nona. Suaranya tenang seperti biasa. Ada yang bisa saya bantu? Saya menarik napas pelan. Lalu saya berkata dengan suara yang dingin dan jelas. Pak Arya, sandiwara ini sudah berakhir hari ini. Saya ingin kau melakukan eksekusi. Sekarang juga. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Pak Arya sudah bertahun-tahun melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Dia tahu hari ini akan datang. Dia hanya tidak tahu kapan. Akhirnya, katanya pelan,
Mereka melewati batas. Nona, apa instruksi pertama Anda? Saya memejamkan mata sejenak. Lalu, saya mulai bicara. Pertama, bekukan semua kartu kredit tambahan yang dipakai ibu mertuaku dan adik iparku. Semua kartu yang ditanggung oleh perusahaanku. Cabut sekarang juga. Baik. Nona. Kedua, rumah di Pondok Indah ini. Cek statusnya. Saya mendengar suara ketikan di seberang. Lalu Pak Arya menjawab, rumah itu berdiri di atas tanah milik salah satu anak perusahaan Anda. Nona, sertifikatnya atas nama korporasi. Selama ini mereka menempatinya tanpa membayar apapun. Atas izin Tuan Arif sebagai karyawan. Saya tersenyum tipis. Ternyata bahkan rumah yang mereka banggakan ini bukan milik mereka. Bagus. Kirim surat pemberitahuan resmi. Mereka harus mengosongkan rumah ini. Beri waktu yang wajar, tapi jelas. Saya catat. Nona, ketiga, Arif. Posisinya di perusahaan. Saya berhenti sejenak. Bagian ini yang paling berat. Tetapi saya sudah memutuskan. Audit semua proyek yang dia pegang. Saya yakin ada banyak yang tidak beres. Mengingat gaya hidup keluarga ini. Kalau hasilnya bersih, dia tetap karyawan. Kalau tidak, proses sesuai aturan, tanpa pengecualian. Karena dia suamiku. Mengerti? Nona. Pak Arya terdiam sejenak. Nona, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Anda yakin ingin melakukan semuanya hari ini? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatap tumpukan piring kotor di depan saya. Lalu, saya menjawab dengan tenang. Saya sudah memberi mereka 5 tahun. Pak Arya, 5 tahun untuk membuktikan bahwa mereka layak. Hari ini mereka memberi jawaban terakhir mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya ragukan. Baik, Nona. Saya akan datang sendiri ke sana dalam 1 jam. Saya ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu siapa Anda sebenarnya. Saya menutup telepon. Saya menyandarkan kepala ke dinding dapur. 5 tahun. 5 tahun pengabdian palsu akhirnya berakhir di dapur yang sempit ini. Tetapi saya belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Saya melepas celemek. Saya merapikan rambut saya yang berantakan. Lalu, saya berjalan keluar dari dapur. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya berjalan dengan punggung tegak menuju ruang tamu. Ketika saya muncul, beberapa tamu menoleh. Bu Sutinah langsung mengernyit. Maya. Siapa yang menyuruhmu keluar? Kembali ke dapur sekarang juga. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya menatap Bu Sutinah dengan tenang. Sebentar. Bu, saya hanya ingin pamit. Wulan. Adik iparku. Langsung menyahut sinis. Pamit. Mbak mau kemana? Mau kabur. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sudah ditampung bertahun-tahun. Sekarang mau lari. Beberapa tamu tertawa kecil. Salah seorang bibi berbisik. Cukup keras untuk saya dengar. Dasar perempuan tidak tahu diri. Mau pamit segala. Memang. Dia ini siapa? Saya mendengarnya. Tetapi saya tidak lagi tersinggung. Karena saya tahu. Sebentar lagi mereka akan tahu siapa saya. Saya hanya menatap Arif yang duduk di sofa. Wajahnya pucat melihat saya berani keluar. Dia tampak gelisah. Mungkin di lubuk hatinya ada sesuatu yang merasa janggal. Tetapi dia tidak berkata apa-apa, seperti biasa. Maya, kata Arif akhirnya dengan suara rendah. Jangan bikin malu di depan tamu ibu. Masuk ke dalam. Saya menatapnya. Tenang, Arif. Sebentar lagi kamu akan mengerti siapa sebenarnya yang membuat malu di rumah ini. Saat itulah, ponsel-ponsel di ruangan itu mulai berbunyi hampir bersamaan. Bu Sutinah mengeluarkan ponselnya dengan kesal. Wajahnya berubah saat membaca pesan masuk. Notifikasi dari bank. Kartu kreditnya diblokir. Wulan juga membuka ponselnya dan wajahnya ikut memucat. Kartunya pun sama. Apa ini? Bu Sutinah berdiri. Kartuku kenapa diblokir? Wulan. Kartumu juga. Wulan menggeleng panik. Iya. Ma, semua kartuku tidak bisa dipakai. Ada apa ini? Saya berdiri diam menonton kepanikan itu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Belum. Di tengah kebingungan mereka, terdengar suara mobil masuk ke halaman. Bukan satu mobil, tetapi beberapa mobil hitam mengkilap
yang berhenti rapi di depan rumah. Mobil-mobil yang jauh lebih mahal daripada semua kendaraan tamu arisan itu. Bu Sutinah berjalan menuju jendela. Wajahnya yang tadi garang mulai berubah bingung. Siapa lagi yang datang? Aku tidak mengundang tamu lain. Pintu rumah diketuk. Salah seorang sepupu Arif membukanya, dan ketika pintu terbuka lebar, ruangan itu mendadak senyap. Di depan pintu berdiri seorang laki-laki dengan setelan jas formal abu-abu yang rapi, lengkap dengan dasi dan sepatu kulit mengkilap. Postur tegap, wibawa yang tidak bisa dibantah. Di belakangnya, beberapa orang berpakaian formal berdiri rapi membawa map dokumen. Itu Pak Arya. Dia melangkah masuk dengan tenang. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu pandangannya berhenti pada saya, dan dia membungkuk hormat. Selamat siang, Nona Maya, katanya dengan suara jelas. Semua instruksi sudah dijalankan. Ruangan itu membeku. Semua mata berpindah dari Pak Arya ke saya, lalu kembali ke Pak Arya. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Bu Sutinah tertawa gugup. Nona, apa-apaan ini? Maya cuma menantu di rumah ini. Kamu salah orang, Pakistan. Pak Arya menatap Bu Sutinah dengan dingin. Saya tidak salah orang, Bu. Perkenalkan, saya asisten pribadi dari pemilik grup Larasati, salah satu kelompok usaha terbesar di kota ini. Dan pemilik perusahaan itu berdiri di hadapan Anda sekarang. Dia menoleh ke arah saya. Beliau adalah Nyonya Maya Larasati, direktur utama sekaligus pemilik tunggal grup ini. Ruangan itu seperti tersambar petir. Tidak ada satupun suara. Bahkan tawa yang tadi membanjiri ruangan kini lenyap sepenuhnya. Bu Sutinah berdiri kaku. Bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Kamu cuma Maya. Perempuan tidak punya apa-apa. Kamu mencuci piring di dapurku. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menatap mata ibu mertuaku tanpa menunduk. Benar, Bu, kata saya, tenang. Saya mencuci piring di dapur ibu. Selama 5 tahun saya menjadi pembantu di rumah ini. Dan selama 5 tahun itu pula, rumah yang ibu banggakan ini berdiri di atas tanah milik perusahaan saya. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Setiap langkah saya terdengar jelas dalam keheningan. Gedung tempat suami saya bekerja, anak perusahaan yang menggaji Arif. Bahkan kartu kredit yang ibu pakai untuk membeli perhiasan emas yang ibu pamerkan hari ini. Semuanya berasal dari satu sumber. Dari saya, perempuan rendahan tak punya level, yang baru saja ibu hina di depan semua tamu. Saya menoleh ke arah Pak Arya. Pak Arya, tunjukkan dokumennya. Pak Arya membuka map pertama. Dia mengeluarkan sertifikat tanah dan menunjukkannya ke ruangan. Ini sertifikat tanah rumah ini atas nama PT Larasati Property, salah satu anak usaha grup Larasati. Rumah ini ditempati keluarga Bapak Arif sejak 5 tahun lalu, tanpa pernah membayar sewa, atas dasar fasilitas karyawan. Beberapa tamu menahan napas. Sertifikat itu jelas, stempelnya resmi. Tidak ada yang bisa membantah. Pak Arya membuka map kedua. Ini daftar kartu kredit korporasi. 4 kartu. 1 atas nama Ibu Sutinah. 1 atas nama Saudari Wulan. 2 lagi dipakai untuk cicilan perhiasan dan tas yang ada di meja ini. Total tagihan bulanan ditanggung penuh oleh perusahaan. Wajah Wulan memucat. Tas bermerek di pangkuannya tiba-tiba terasa seperti barang curian. Pak Arya membuka map ketiga. Yang ini paling tebal. Dan ini hasil audit proyek yang ditangani Bapak Arif selama 3 tahun terakhir. Arif berdiri dengan kaki gemetar. Tidak. Jangan dibuka. Maya, tolong. Pak Arya tidak berhenti. Ditemukan penggelembungan dana di 3 proyek. Dana yang dialihkan ke rekening pribadi. Sebagian digunakan untuk membiayai gaya hidup keluarga ini, termasuk arisan sosialita yang berlangsung hari ini. Ruangan itu meledak dalam bisikan. Para bibi dan sepupu yang tadi tertawa, kini saling pandang dengan ngeri. Wajah Bu Sutinah berubah seputih mayat. Lututnya kehilangan tenaga. Dia jatuh terduduk di atas sofa. Para tamu mulai berbisik. Bisikan yang tadinya mengarah pada saya, kini berbalik arah. Astaga. Jadi selama ini dia pamer harta di depan menantunya sendiri, yang justru memiliki segalanya. Malu-maluin sekali. Menantu pemilik perusahaan besar
malah disuruh jadi tukang cuci piring. Pantas saja, sudah numpang di rumah orang, masih sombong. Sekarang rasakan akibatnya. Dan uang arisan kita selama ini. Jangan-jangan dari hasil korupsi proyek itu juga. Pertanyaan terakhir itu membuat ruangan semakin gaduh. Beberapa kerabat mulai berdiri, mengambil tas mereka, bersiap pergi. Tidak ada yang mau dikaitkan dengan keluarga yang sebentar lagi tersandung masalah hukum. Setiap bisikan itu seperti silet yang menyayat harga diri Bu Sutinah. Dia yang tadi membusungkan dada, kini hanya bisa menunduk. Perempuan yang sepanjang hidupnya mengejar pengakuan, kini menyaksikan pengakuan itu runtuh dalam hitungan menit. Arif berdiri dari sofa dengan tubuh gemetar. Maya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Saya menatapnya. Lama. Lalu, saya menjawab dengan suara yang tenang. Tapi setiap katanya menusuk. Karena saya ingin tahu. Arif, apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya? Saya menyembunyikan harta saya supaya saya tahu apakah kamu mencintai Maya atau hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. Saya berhenti sejenak. Dan hari ini, di dapur itu, kamu menjawab pertanyaan saya saat ibumu menghina saya di depan semua orang. Kamu ikut tertawa. Kamu tidak membela saya sedetik pun. Itulah jawabannya. Arif terdiam, wajahnya hancur. Maya, aku bisa jelaskan. Aku hilaf. Aku tidak perlu. Potong saya. Penjelasan sudah tidak ada artinya. Saya menoleh ke arah Pak Arya. Bagaimana hasil audit proyek Arif? Pak Arya membuka map di tangannya. Sudah keluar, Nona. Ditemukan penggelembungan dana di 3 proyek yang dia tangani. Total kerugian perusahaan cukup besar. Semua bukti sudah lengkap. Tinggal menunggu keputusan Anda. Arif terhuyung. Maya, tolong. Itu untuk keluarga. Ibu yang menyuruhku. Saya menatapnya dengan dingin. Jadi, selama ini, sambil menghina saya sebagai perempuan miskin, kalian justru mencuri dari perusahaan saya untuk membiayai gaya hidup ini. Tidak ada yang menjawab, karena memang tidak ada jawaban. Wulan, adik iparku, mencoba menyelamatkan diri. Dia mendekat dengan wajah berubah manis. Mbak Maya, maafkan aku ya. Mbak, aku tidak tahu kalau Mbak ternyata orang hebat. Selama ini aku cuma bercanda. Kita kan keluarga. Mbak, saya menatap Wulan tanpa ekspresi. Bercanda. Apakah memecahkan vas lalu menuduh saya juga bercanda? Apakah menyebut saya pembantu di depan tamu juga bercanda? Apakah menertawakan saya setiap kali ibumu menghina saya juga bercanda? Wulan terdiam. Wajahnya memerah. Keluarga, lanjut saya. Kata yang sering kalian pakai untuk membenarkan kekejaman. Dulu, saya percaya kata itu. Sekarang tidak lagi. Keluarga tidak saling menginjak. Wulan. Keluarga tidak menunggu seseorang jatuh untuk merebut tempatnya. Wulan menunduk. Senyum di wajahnya membeku. Tas bermerek yang tadi dia banggakan, kini tergeletak di lantai. Terlupakan. Saya menarik napas. Lalu saya bicara dengan suara yang terdengar di seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya hanya datang untuk berhenti berpura-pura. Mulai hari ini, semua fasilitas dari perusahaan saya yang selama ini kalian nikmati, dicabut. Rumah ini akan dikosongkan sesuai aturan. Kartu kredit, mobil dinas, dan semua tunjangan yang berasal dari grup saya berakhir hari ini. Bu Sutinah mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Maya, nak, ibu minta maaf. Ibu hilaf. Jangan lakukan ini pada ibu. Kita keluarga. Nak, saya menatapnya dan untuk sesaat ada rasa sakit di hati saya. Karena di balik semua dendam, perempuan ini tetap ibu dari laki-laki yang pernah saya cintai. Bu, kata saya pelan. Selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya melayani ibu seperti anak sendiri. Tapi ibu tidak pernah sekalipun menganggap saya manusia. Hari ini, ibu menangis dan menyebut saya keluarga. Andai ibu memperlakukan saya seperti keluarga sejak awal, kita tidak akan berada di titik ini. Saya berbalik. Saya tidak ingin melihat air mata yang datang terlambat itu. Tangisan suamiku, ibu mertuaku.
dan adik iparku terus menggema di ruangan itu. Tetapi pertunjukan ini harus segera saya akhiri. Saya tidak ingin lebih lama berada di tempat yang penuh kemunafikan ini. Saya berjalan menuju pintu. Pak Arya mengikuti di belakang. Tepat sebelum keluar, saya berhenti. Saya menoleh ke arah tumpukan barang mewah yang tadi mereka pamerkan di meja. Oh ya, satu hal lagi, kata saya. Perhiasan dan tas yang kalian pamerkan tadi sebagai bukti kelas kalian. Saya tahu betul, separuhnya masih dicicil. Dan beberapa kartu cicilan itu ditanggung perusahaan saya. Mulai besok, tagihan itu kembali menjadi tanggung jawab masing-masing. Selamat menikmati kelas yang sesungguhnya. Saya berhenti sejenak. Lalu, saya menambahkan satu kalimat terakhir dengan suara yang tenang tetapi tegas. Selama 5 tahun, kalian mengukur nilai saya dari apa yang kalian kira saya tidak punya. Hari ini, kalian belajar pelajaran yang mahal, bahwa orang yang paling kalian remehkan bisa jadi adalah orang yang paling tidak boleh kalian sakiti. Saya tidak pernah miskin. Yang miskin adalah hati kalian. Tidak ada yang berani menjawab. Ruangan yang tadi penuh tawa, kini sunyi seperti kuburan. Saya melangkah keluar dari rumah itu. Udara di luar terasa segar untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Mobil hitam saya sudah menunggu. Pak Arya membukakan pintu. Saya masuk dan menyandarkan tubuh di kursi yang nyaman. Bukan kursi taksi penyamaran, tetapi kursi yang memang selalu menjadi milik saya. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Saya kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Setiap pagi saya berdiri di ruang kerja saya. Di lantai paling atas, Menara Larasati. Dinding kaca raksasa membentang dari lantai sampai langit-langit. Dari ketinggian itu, lalu lintas kota terlihat seperti barisan semut kecil. Saya mengenakan blazer biru dongker dan kemeja sutra putih. Penampilan saya rapi dan berwibawa. Secangkir espresso panas berada di genggaman tangan saya. Ini adalah dunia saya yang sesungguhnya. Dunia yang selama 5 tahun saya sembunyikan demi mencari cinta yang ternyata tidak pernah ada. Pak Arya masuk membawa laporan. Nona, ada perkembangan yang perlu Anda ketahui. Saya berbalik. Silahkan. Proses hukum atas penggelembungan dana sudah berjalan. Tuan Arif harus mengembalikan kerugian perusahaan. Karena tidak mampu, beberapa aset pribadinya disita untuk menutup sebagian. Sekarang dia bekerja sebagai karyawan biasa di tempat lain. Dengan gaji jauh di bawah dulu. Saya mengangguk pelan. Lalu, mobil mewah yang dulu dia banggakan sudah dijual untuk membayar utang. Sekarang dia naik transportasi umum ke kantor. Teman-teman yang dulu mengelilinginya satu persatu menjauh. Ternyata mereka hanya dekat selama Tuan Arif punya jabatan dan uang. Saya menatap keluar jendela. Tidak ada rasa puas, hanya kelegaan yang tenang. Bu Sutina dan keluarganya sudah mengosongkan rumah di Pondok Indah. Sekarang mereka mengontrak rumah sederhana di pinggiran kota, tanpa kartu kredit, tanpa mobil mewah, tanpa fasilitas apapun. Arisan sosialita mereka juga sudah bubar. Para kerabat yang dulu memuji mereka kini menjauh. Bahkan beberapa menuntut pengembalian uang arisan yang dicurigai berasal dari dana yang tidak benar. Saya menarik napas dan perhiasan yang mereka pamerkan dulu. Pak Arya tersenyum tipis. Sebagian besar masih cicilan. Nona, begitu fasilitas perusahaan dicabut, mereka tidak mampu melanjutkan pembayaran. Barang-barang itu ditarik kembali oleh penjualnya. Kelas yang mereka banggakan ternyata hanya pinjaman. Saya terdiam. Begitu rapuh hal-hal yang dibangun di atas kepalsuan. Dan, Wulan, tanya saya. Adik ipar Anda bercerai. Suaminya ternyata juga bergantung pada relasi keluarga. Begitu pamor keluarga jatuh, dia pergi. Sekarang Wulan tinggal bersama ibunya. Saya menarik napas panjang. Mereka kehilangan semua yang dulu mereka banggakan. Bukan karena saya menghancurkannya, tetapi karena fondasi yang mereka bangun memang palsu sejak awal. Begitu topeng dibuka, semuanya runtuh dengan sendirinya. Beberapa minggu kemudian, Bu Sutina datang ke kantor saya. Dia tidak lagi mengenakan perhiasan emas. Bajunya sederhana. Wajahnya yang dulu selalu terangkat tinggi, kini menunduk. Dia duduk di kursi tamu dengan tangan gemetar. Maya, katanya pelan.
Ibu datang bukan untuk meminta apa-apa. Ibu hanya ingin minta maaf. Dengan tulus, saya menatapnya dari balik meja. Silahkan bicara. Bu, ibu salah. Nak, selama ini ibu menilai orang dari hartanya. Ibu pikir kebahagiaan diukur dari emas dan tas mahal. Ibu menghabiskan seluruh hidup mengejar pengakuan orang lain. Sampai ibu lupa menghargai orang yang setiap hari melayani ibu. Sekarang ibu sudah kehilangan semuanya. Dan ibu baru sadar yang paling berharga justru yang ibu buang. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, saya melihat penyesalan yang tampak tulus di wajah ibu mertua saya. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, Bu, saya sudah memaafkan ibu. Sejak hari saya keluar dari rumah itu. Bukan untuk ibu, tetapi untuk diri saya sendiri. Karena membawa dendam terlalu lama hanya akan meracuni hati saya sendiri. Bu Sutinah mengangkat wajahnya. Jadi, ibu masih boleh berharap. Saya menggeleng pelan. Maaf, Bu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Saya tidak akan mengembalikan apapun yang sudah dicabut. Bukan karena saya kejam, tetapi karena setiap orang harus belajar dari pilihannya sendiri. Ibu sekarang punya kesempatan untuk memulai hidup yang jujur, tanpa kemewahan palsu. Mungkin justru di sanalah ibu akan menemukan kedamaian yang selama ini ibu cari. Bu Sutinah menunduk. Dia mengangguk pelan. Lalu, dia berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan pergi. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar berubah, tetapi setidaknya hari itu dia pergi sebagai manusia yang sudah belajar sesuatu. Pak Arya menatap saya. Apakah Anda menyesal, Nona, pernah mencintai Tuan Arif? Saya tersenyum tipis. Tidak. Saya tidak menyesal pernah mencintai. Yang saya sesali hanya satu. Saya terlalu lama bertahan. Berharap pada orang yang sudah jelas tidak pantas. 5 tahun adalah harga yang mahal untuk satu pelajaran. Suatu sore, beberapa minggu kemudian, Arif datang ke kantor saya. Dia memohon bertemu. Saya mengizinkannya, sekali saja. Dia masuk dengan wajah letih. Pakaiannya sederhana. Tidak ada lagi sisa pria yang dulu tertawa di arisan itu. Maya, katanya pelan. Aku datang untuk minta maaf. Dengan tulus. Aku tahu aku tidak pantas. Aku salah. Aku menyesal seumur hidup. Saya menatapnya tenang. Saya menerima permintaan maafmu, Arif. Bukan untuk kamu, tetapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa berdamai dengan masa lalu. Dia menunduk. Apakah masih ada kesempatan untuk kita? Saya menggeleng pelan. Tidak ada. Arif, cinta yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Hanya karena keadaan berubah. Kalau aku tetap perempuan miskin di dapur itu, kamu tidak akan pernah datang meminta maaf seperti ini. Kamu datang bukan karena cinta. Kamu datang karena penyesalan atas apa yang hilang. Arif terdiam. Dia tahu saya benar. Dia berdiri, membungkuk pelan, lalu pergi. Itu adalah terakhir kali saya melihatnya. Setelah pintu tertutup, saya berdiri lama di depan jendela kaca raksasa itu. Saya tidak merasa menang. Saya juga tidak merasa kehilangan. Saya hanya merasa, akhirnya, saya kembali menjadi diri saya sendiri. Bulan-bulan berikutnya, saya curahkan untuk perusahaan. Saya membuka cabang baru. Saya membuka lapangan kerja bagi ratusan perempuan yang dulu seperti saya. Perempuan yang diremehkan dan tidak diberi kesempatan. Saya membangun program pelatihan untuk ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara ekonomi. Karena saya tahu betul betapa berharganya seorang perempuan yang punya pijakan sendiri. Suatu sore, salah seorang karyawan baru saya, seorang ibu muda, datang dengan mata berkaca-kaca. Dia bercerita bahwa dengan pekerjaan ini, untuk pertama kalinya, dia bisa berkata tidak kepada keluarga yang selama ini merendahkannya. Saya menatapnya, dan saya melihat diri saya sendiri di sana. Saat itu, saya sadar, 5 tahun penderitaan saya tidak sia-sia. Dari luka itu, lahir sesuatu yang bisa membantu orang lain. Saya tidak terburu-buru mencari cinta yang baru. Saya belajar bahwa sebelum dicintai orang lain, saya harus lebih dulu menghargai diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, saya merasa utuh,
bukan sebagai nyonya pemilik perusahaan, bukan sebagai menantu yang direndahkan, tetapi sebagai Maya, perempuan yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Sahabat, kisah ini mengajarkan satu hal sederhana. Uang tidak akan pernah bisa membeli kelas, adab, dan rasa hormat. Bu Sutina selalu membanggakan level kehidupannya yang tinggi, tanpa menyadari bahwa level yang sesungguhnya tidak diukur dari berapa banyak emas yang menempel di tubuh, tetapi dari seberapa baik kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang terlihat berada di bawah kita. Mereka membuang berlian yang berharga hanya karena terlalu silau oleh pantulan cahaya palsu yang mereka ciptakan sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang tidak menghargai mereka, dengan harapan bahwa pengabdian akan dibalas dengan cinta. Mereka diam karena takut. Mereka bertahan karena berharap. Tetapi ingatlah, kesabaran ada batasnya, dan harga diri kalian tidak ternilai harganya. Jangan menunggu terlalu lama, seperti saya. 5 tahun adalah waktu yang sangat berharga untuk dihabiskan pada orang yang tidak pernah benar-benar melihat nilai kalian. Ada juga banyak suami seperti Arif, laki-laki yang membiarkan ibunya menghancurkan rumah tangganya sendiri karena tidak berani berdiri membela istrinya. Mereka pikir diam adalah cara menjaga kedamaian. Padahal diam di saat orang yang seharusnya kalian lindungi sedang disakiti adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan paling menyakitkan. Ingatlah, diam di saat istrimu dihina adalah luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang mengukur nilai seorang menantu dari harta, bukan dari hati. Yang lupa bahwa hari ini di atas, besok bisa di bawah. Yang tidak menyadari bahwa cara mereka memperlakukan orang lemah hari ini akan menentukan bagaimana hidup memperlakukan mereka esok hari. Dan tangan yang dulu mereka injak, suatu hari bisa menjadi tangan yang menentukan nasib mereka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menghormati orang lain atau merendahkannya. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.